Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat sore. Oke, 70 orang ya. Kalau kita lihat di grup sepertinya ada 200 kayaknya. Semoga nanti yang lain bisa memantau lewat YouTube Pak ya. Oke, jadi langsung to the point aja bahwasannya pertemuan sore ini adalah sebuah pertemuan yang bertujuan untuk memberitahu Anda atau menginformasikan kepada Anda mengenai tata cara registrasi dan juga dokumen apa aja yang harus dikumpulkan dalam uji sertifikasi untuk SKA. Jadi pada intinya kemarin kita mendapatkan info dari Balai 4 mengenai sertifikasi dan supaya cepat sehingga saya dan Pak Putra berinisiatif untuk membuat Zoom untuk Anda. Jadi beberapa dokumen nanti akan diminta dan kebanyakan akan dalam bentuk soft file dan juga data diri Anda nanti juga Anda sendiri yang mengisi. Jadi nanti silakan diisi dan juga saya harapkan pada saat mengisi ini karena nanti mengisinya menggunakan Google Sheet ya. Jadi saya harapkan nggak ada yang apa namanya usil dalam artian misalnya misalnya Ari nggak suka sama mahasiswa yang namanya Fat misalnya. Kemudian datanya Fat dihapusin semua. Nah, jangan kayak gitu ya. Jadi nanti di Google Sheet itu semua bisa akses dan semua bisa ngisi. Dan juga semua bisa ngapus. Tapi saya harapkan nggak ada yang usir. Kok moro-moro alamatnya diganti dengan alamat beliau jangan gitu. Jadi nanti dalam bentuk Google Sheet dan juga beberapa persyaratan yang tentunya dalam bentuk soft file dikumpulkan dalam folder dan juga nanti ada link pengumpulannya. Untuk teknisnya langsung saya kasihkan Pak Putra aja. Silakan Pak Putra. Oke, makasih Pak Willy. Oke, saya izin share screen ya. Mana ya? Sebentar. Nah, Anda nanti ada beberapa dokumen yang akan diminta ya untuk pengajuan sertifikasi ini. Yang pertama mengenai surat permohonan ya. Anda tinggal menggunakan yang ada di sini aja deh gitu. Jadi tinggal dipakai aja ini Word-nya, tinggal Anda isi gitu ya. Namanya siapa dan lain sebagainya. Untuk tim penyelenggara ini mungkin dikosongin aja ya. Nah, ini pemohon dan lain sebagainya ini Anda isi. Nanti ada yang harus Anda isi itu 7 bagian ini. Itu ya. Yang pertama nanti Anda pastinya perlu untuk mengupload ijazah, perlu menyiapkan ijazah, kemudian daftar pengalaman kerja, scan asli KTP, ya, kemudian surat pernyataan. Nanti surat pernyataan ini juga sudah ada borangnya, tinggal Anda gunakan. Kemudian daftar riwayat hidup, ini insya Allah juga sudah ada. Surat permohonan SKTK dan scan foto berwarna baju berkerah. Karena di sini tidak ada warna apa, mungkin kita seragamkan aja ya pakai warna merah. Itu ya nanti ya untuk scan fotonya. 3x4 ukurannya. Nah, nanti dokumen-dokumen ini ya Anda scan per bagiannya. Jadi jangan dijadikan satu. Gitu. Bisa pakai cam scanner, nanti Anda edit lewat PDF kayak gitu, terus kemudian cam scan-nya dihapus kayak gitu itu juga boleh. Gitu, terserah Anda metodenya seperti apa. Yang pasti kalau bisa dipastikan itu jelas. Gitu ya. Jadi namanya jelas, gambarnya jelas dan lain sebagainya. Jadi nanti ada 7 item yang harus Anda upload. Gitu di dalam Google Drive nantinya. Nah, selain di Google Drive, nanti Anda perlu upload
Bentar. Nanti Anda perlu upload, Anda perlu mengisi ini. Ya, mengisi Google Sheet ini. Oke ya. Jadi nanti silahkan Anda tulis dulu nama misalkan ya. Secara berurutan, terserah Anda mau pakai nomor berapa deh. Kalau bisa sih berurutan ya. Jadi diisi dulu aja, mending namanya misalkan Pak Setia Purnama Putra. Nah, kalau misalkan sudah ada yang ngisi di sini, yang di bawahnya. Itu di bawahnya lagi. Nah, kalau misalkan Anda sudah dapat ini ya, Anda nomor 2 gitu ya. Nomor 2. Itu misalkan nih saya nih nomor 2. Nah, ini diisi aja dulu namanya. Buat booking nomor misalkan ya. Buat booking nomor. Anda dapat nomor 2. Kemudian nanti silakan Anda buat folder. Di folder ini yang nanti akan saya bagikan ya. Lampiran data peserta ujian SKA di sini. Anda buat folder dan namanya itu adalah nomor Anda. Tadi kan ini saya nomor 2 nih. Berarti nanti 2 kemudian nama lengkap Pak Setia Purnama Putra. Kemudian tinggal Anda create. Oke. Nah, kemudian nanti file-file Anda tadi yang ini ya. File-file Anda hasil scan ini beri nama sama persis seperti ini, wes. Gitu. Scan ijazah asli legalisir. Scan daftar pengalaman kerja gitu. Nama filenya. Gitu ya. Nah, misalkan saya kasih contoh. Nah, UNED misalkan pakai foto. Ada nggak ya foto saya ya? Oh, ada. Sini mungkin ada. Oh, nggak ada. Pasti PNS. Nah, ini. Nah, ini kan foto saya nih. Ya. Nah, ini foto saya. Misalkan saya ganti tadi kan dia namanya apa ini? Nah, scan pas foto baju berkerah. Misalkan kayak gitu ya. Ini di copy. Kemudian kita tinggal ganti aja. Nah, kayak gini. Kemudian ini nanti yang kita upload di Google Drive. Oh ya, kasih nomor ya kalau bisa ya. Ini nomor berapa ini? Nomor 7 ya. Dia nomor 7. 7 titik scan foto. Nah, dari sini masukkan ke sini. Oh iya, lupa saya. Anda uploadnya ke dalam bentuk PDF ya. Jadi Anda perlu jadikan PDF dulu dianya. Bisa Anda bisa Anda jadikan dulu ke PDF. Aduh, kacaunya saya nih. Gudo ya. Nah, ini PDF from file misalkan ya. Add files. Jadi yang tadi nah ini toh. Nah, ini ya. Ini dijadikan PDF dulu. Baru nanti Anda uploadnya ke sana. Semuanya dalam bentuk PDF ya. Entah itu foto juga harus dalam bentuk PDF. Kemudian baru Anda uploadkan di sana. Oke, saya lihat. Ini. Nah, ini nanti juga berlaku di untuk yang lainnya. Kok hilang ya ini menu nih. Nah, yang ini ijazah ya, daftar pengalaman kerja, KTP, kebenaran surat pernyataan, daftar riwayat hidup, SKTK, pas foto. Oke, kita lihat
Ini surat lamarannya ya. Surat permohonan. Ada nggak nih surat permohonan? Nah, nih surat permohonan. Terus habis gitu daftar pengalaman kerja nih ya, ada di bawahnya. Daftar pengalaman kerja di poin yang 2. Daftar pengalaman kerja. Kemudian surat pernyataan kebenaran data. Poin berapa ini tadi? Poin 4. Kalau KTP kan Anda sendiri, ijazah juga sendiri, punya Anda sendiri. Kemudian daftar riwayat hidup ada. Yang terakhir apa nih? Paling bawah. Surat pernyataan, daftar riwayat hidup. Oke, yang terakhir adalah daftar riwayat hidup. Di daftar riwayat hidup ini nanti Anda juga harus menuliskan nama, tempat tanggal lahir, alamat, KTP, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian untuk di surat pernyataan ini, Anda perlu membubuhkan materai. Itu ya. Jadi mau tidak mau Anda harus print, kasih materai dan tanda tangan. Gitu. Kemudian nanti Anda jadikan PDF. Kemudian mungkin dipisahkan satu persatu, dikasih nama sesuai dengan yang tadi ya. Dengan yang ini. Keliru. Nah, ini ya. Kemudian baru Anda uploadkan ke sana. Gitu. Kemudian jangan lupa untuk nama dari folder Anda sendiri adalah nomor urut pendaftaran yang tadi di Google Sheet, kemudian nama lengkap. Gitu. Nah, nanti data ini yang akan kami serahkan ke kemana Pak? Pak Willy? BCK ya? Lupa saya. Balai Jasa Konstruksi 4. Nah ya, Balai Jasa Konstruksi 4 Surabaya. Di mana nanti yang akan menyelenggarakan SKA-nya adalah mereka. Gitu. Dan untuk biaya pendaftarannya itu sudah dihandle sama mereka ya Pak ya? Seingat saya tadi yang katanya Pak Gusvan ya Pak ya? Ya, 100% gratis. Jadi 100% gratis. Cuma nanti ada biaya administrasi ya untuk saya sama Pak Putra. Gitu ya? Pak Putra coba balik ke yang dokumen form pendaftaran tadi Pak Putra. Yang ini? Bukan. Google Sheet? Yang di Word. Pak. Coba, betul ini ya? Ke atas. Jadi nanti penyelenggara kompetensi jasa konstruksi dalam masa transisi di Balai BJK itu kah? Apa diisi BJK ya? Balai Jasa Konstruksi. Balai Jasa Konstruksi 4 Pak? Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya. Ini ya. Wilayah 4 Surabaya. Semua itu diisi kualifikasinya ahli muda ya, bukan ahli maga anak utama. Yang diisi ini nanti yang dicentang. Sipil. Kemudian perpanjangan perubahan ini nanti boleh dicoret kalau misalnya Anda sudah di print gitu, kemudian kamu coret atau kamu coret di Word juga nggak apa-apa. Kemudian subklasifikasi ini sesuai dengan Sibima. Apa namanya yang kemarin kalian pelatihan mulai pagi sampai sore itu? Kan sudah dapat sertifikatnya itu kan? Nah itu nanti diisi subklasifikasinya pakai yang mana? Jadi kan ada BIMTEK ya? Manajemen gedung, apalah itu, ahli teknik desain jalan dan lain sebagainya. Nanti diisinya di situ. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Pak, mau bertanya Pak. Iya, silakan Bayu. Ini untuk pelaksanaan ujinya nanti secara online atau offline ya Pak? 80% online, karena kita masih belum tahu. Tapi kayaknya kalau offline ini kok almost impossible ya di kondisi seperti ini. Kemungkinan besar sih Pak, online.
Ah, Oke, siap. Pak, lalu ingin bertanya lagi, untuk ijazahnya bagi yang belum dapat kan menunggu wisuda, Pak, itu bagaimana, Pak? Atau tidak usah melampirkan ijazah? Oke. Jadi gini, untuk ijazah, untuk yang masih kuliah, Anda nanti silakan kayaknya ijazah SMA ya, Pak ya? Iya nggak sih? ijazah SMA kalau yang masih kuliah. Nah, kalau yang masih kuliah sepertinya nanti Anda akan menggunakan ijazah SMA karena di sini eh betul ya, Pak ya? Bener nggak, Pak? Ya itu tulisannya MTS gitu. Tadi kok aneh Aku ya? nggak ngerti. Sepertinya kayak gitu. Apa nanti gini aja untuk yang itu akan saya coba tanyakan lagi ya ke Pak siapa jenenge Pak Yanto ya. Kalau tadi sih saya berdiskusi dengan Pak Willy, kalau misalkan Anda masih kuliah, itu sepertinya nanti pendidikan yang diisi di sini ini nama sekolah atau pendidikan ini itu adalah waktu Anda SMA. Nah, otomatis nanti ijazahnya harusnya pakainya ijazah SMA gitu. Nanti akan kami kabarkan lagi, kami kasih info lagi pastinya bagaimana gitu ya. Apakah nanti kalau misal ini apakah nanti bisa diisi Universitas Jember gitu ya. Universitas Jember tapi nanti menggunakan SKL tapi nggak mungkin ya SKL ya. Karena kan belum lulus ya. Pak, tapi bagi yang sudah lulus tinggal menunggu wisuda ini kan jasanya belum dapat, Pak. Nanti ditanyakan dulu deh Pak. Ya, ditanyakan dulu aja deh mengenai itu. Nanti kita tanyakan dulu ke Pak Yanto. Oke, siap Pak, terima kasih. Pak, yang pakai SKL gimana Pak? Ya nanti kita tanyakan lagi. Kita tanyakan lagi aja ke Pak Yanto. mengenai itu. Supaya nggak menerka-nerka semuanya. Oke, kita lihat di sini kebutuhannya adalah email address ya untuk yang rekap peserta ini. Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin laki-laki atau perempuan ya. Laki-laki atau perempuan. Alamat lengkap sesuai KTP. Nama sekolah atau pendidikan, tahun lulus, nomor ijazah, NIK, nomor HP, jabatan kerja yang Anda pilih. Gitu. Kalau misalkan Anda sudah lulus, berarti nanti nama sekolahnya adalah Universitas Jember. Tahun lulusnya, tahun lulus Anda, nomor ijazah Anda, NIK. NIK ini dari KTP ya? Betul ya? Iya, betul. Dari KTP. Kemudian nomor HP Anda, jabatan kerja pada saat Anda mengikuti BIMTEK. Itu ya. Kemudian setelah Anda ngisi ini, silakan nanti Anda upload di Google Drive. Mana Google Drive-nya tadi? Nah, di sini ya. Di folder lampiran data peserta ujian SKA. Silakan Anda buat folder dengan nomor dan nama Anda, kemudian silakan upload di sini. Data Anda semuanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini saya hapus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari sini? Mau tanya Pak? Ya, silakan Robit. Itu ya Pak, untuk kita yang S1 semuanya mudah ya Pak? Ya, mudah. Masih apa? muda. Oh muda. Pikir udah. Kenapa, Bit? Mau yang Madya kah, Bit? Gimana Pak? Mau yang Madya kah? Atau yang utama? Pengalamannya belum nutut Pak. Iya, karena Madya itu lumayan pengalamannya. Harus banyak dulu. Karena Anda baru lulus dan masih 1 tahun ya. Yang diminta kan. Jadinya masih yang muda dulu pastinya. Siap. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, silakan.
untuk yang di Google Sheet tadi kan mengisi sesuai absen, mendapatkan absen masing-masing. Jika waktu mengisinya itu berbarengan dengan yang lain, lalu tiba-tiba ada yang punya nomor double gitu, bagaimana ya Pak? Makanya Anda tulis dulu namanya. Tulis Ya, dulu. nah ditulis dulu aja namanya. Nama Anda tulisan dulu. Jadi kalau misalkan nanti sudah ada yang ngisi, ya jangan diisi gitu ya. Silakan Anda ngisi dulu deh nama Anda di sini. Gitu ya. Iya Pak. Oke ya. Jadi ya kita saling bekerja sama lah. Kita saling bekerja sama. Silakan Anda isi dulu namanya. Ya booking nomor ini ya. Booking nomor, kasih nama. Nah, kemudian kalau sudah nama, baru Anda isi yang lainnya. Gitu. Jadi isi dulu lah namanya ini. Baru Anda yang lainnya. Isi email address, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Gitu ya? Bisa? Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Untuk yang pengalaman kerja itu cuma ngisi di format itu saja atau ngelampirin kayak itu Pak, sertifikat misalnya, atau bagaimana? Menurut saya sih tinggal Anda isi aja ya yang di Word tadi ya. Bentar, saya lihat. Nah ini, daftar pengalaman kerja. Karena nih, pengalaman kerja di proyek, nama proyek, lokasi, nilai kontrak, mulai, selesai, jabatan apa. Untuk buktinya kayaknya nggak tahu diminta nggak ya Pak? Enggak ya Pak ya? Enggak. Tinggal Anda isi aja pengalaman kerjanya apa. Dimulai dari SD ada ya. Di SD, SMP, SMA. Baik. Kalau KP kayaknya pengalaman kerja lainnya deh gitu. Ada lagi? Yang sekiranya masih belum jelas? Gue form gak karuan kono ya. Iya. KOG iki. Blok nopo keri yo lho. Italiano. Ya apa sih iki? Aduh, mbak wis. Kok tak bener no ini. Gak diedit sik ngono lho mbek wong iki atau saka anu ya paling saka PDF dadi no. Raise hand. Apa Will? Rizky Ilham tuh raise hand. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, aku coba mau tanya Pak, tanya lagi Pak. Hah? Gimana? Coba dulu. Mau tanya apa? Saya Pak mau tanya Pak. Ya silakan. Tadi kan di pengalaman kerja ini ada yang lainnya, itu berarti kalau semisal pengalaman kerjanya dulu ikut kayak seperti penelitian dosen, ada surat tugasnya, berarti boleh diisi di sini ya Pak? Selain proyek, di kerja lainnya? Iya. Boleh diisi di sini berarti Pak? Kayaknya itu proyek juga deh. Kayak proyek kerjasama gitu Pak? Iya. Ya proyek itu berarti. Kalau di proyek itu kayaknya proyek konstruksi ya, anunya ya, spesifiknya ya. Kalau kerjaan lainnya seperti kamu jadi tenaga pembantu peneliti gitu kan. Pembantu lapangan kayak tenaga pengolah data juga Pak? Ya, gak apa, harus itu aja. Wis kok sakit-sakit, wis deleng kabeh wis. Iya, pengalamanmu wis iku. Aksesoris sing ngelu. Heeh. Wis mau isi. Wong gak jelas pisan kok sok aksesori iki. Ya, semua pengalamanmu wis masukkan semua di sini. Oke, siap Pak, matur nuwun Pak. Tapi biasanya sih nanti pada saat apa ya? Pada saat tes itu biasanya bukti-buktinya itu dipertanyakan biasanya. Kayak gitu. Jadi juga bukti nanti ditanyai biasanya. Kamu ini ngapain aja gitu.
waktu kerja di sini, proyek ini kamu ngapain? Biasanya pertanyaan itu sih. Oke, Pak. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Dek. Ini Pak, kan saya dari PWK. Mm-mm. Itu kalau misalnya dari PWK yang dicentang yang sebelah mana, Pak? Itu kan nggak ada PWK-nya. Lain-lain. Kan ada lain-lain gitu. Lain-lain subklasifikasinya yang Anda ikuti kemarin pada saat BIMTEK ya? Oh iya, Pak. Hmm. Ya, makasih, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ada Pak, saya Pak. Oh, kon takut aja sih, Bib. Jadi Pak, setelah kita nanti upload berkas, mekanisme selanjutnya bagaimana ya Pak? Apa ada info lebih lanjut atau gimana? Nanti ditunggu ya info selanjutnya ya, karena untuk saat ini perintah dari BJK-nya sendiri adalah ngumpulkan data nama dan juga data-data yang diminta ini tadi. Nah ini ketujuh dokumen ini tadi. Gitu itu saja sementara. Pastinya nanti kalau misalkan sudah selesai mereka olah, pastinya akan dikabarin lagi lah. Itu nanti bagaimana. Jadi stay tune ya. Jadi jangan keluar dari grup dulu. Tunggu sampai selesai ya untuk acaranya. Oke. Siap Pak. Berapa lama Pak? Nah kurang tahu itu berapa lamanya. Karena nggak mungkin bikin acara tahun ini tapi tahun depan nggak kita terserap anggarannya. Pastinya tahun ini. Oke, ada lagi? Ada Pak saya. Oke, silakan. Ini kan nanti Google Drive bisa diakses banyak orang Pak, 200 orang. 200 orang lebih. Kemudian apa, Liv? Halo? Hilang. Yang lainnya silakan. Terus? Kok hilang hari? Di pedalaman dia paling Pak. Yang lainnya ada? Mungkin menerka-nerka ya pertanyaannya Alif ya tadi. Bisa diakses banyak orang, terus gimana kalau diedit? Makanya kan aku ngomong ke awal. Ojo iseng, ojo usil. Ya. Ojo kon pas gak seneng mbek kancamu kok mbok hapus datanya. Ojo ngono ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dik, teknisnya? Pastikan kalian ngisinya bener ya. Dan buat foldernya itu bener, kemudian pengisian di Excel-nya, sheet-nya itu benar. Kemudian penamaan file, kemudian penamaan folder itu ya harus benar lah ya. Sudah lulus kan, sudah jadi ST dan juga sudah seminar proposal. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, Dit. Assalamualaikum Pak, saya Ruseva Pak. Pakai Zoom Wongi. Ya, iya Pak. Wah, barusan terputus. Saya mau tanya ini Pak. Di Google Drive ini kan nanti bisa diakses oleh 200 orang lebih Pak. Dan kemudian juga isinya data-data penting seperti KTP dan ijazah dan data diri. Kalau dari saya sih takut, tapi tidak ingin terjadi, cuma takut ada penyalahgunaan data kan, link juga bisa di-share. Apa nggak lebih baik seperti biasanya yang upload di Google Form itu Pak? Itu sih dari saya Pak, makasih. Ya benar juga sih. Cuma gini, ini saya izin jawab Pak Putra ya. Ya, silakan Pak. Pada saat kita menggunakan Google Form ya,
Google Form itu merupakan salah satu cara yang mungkin mudah gitu ya. Tapi pada saat pengklasifikasiannya itu takes time. Takes time itu dalam artian saya dan Mbak Putra itu nggak akan punya waktu untuk menyortir dokumen Anda kemudian jadikan satu jadi folder nama Anda. Karena yang diminta adalah folder nama. Kalau folder ijazah, folder anu itu gampang. Kita pakai Google Form, never mind. But they ask us to make a folder with your name. Jadi it would be really take time kalau misalnya kita menggunakan Google Form. Makanya kita tadi memutuskan untuk menggunakan Google Drive sama Google Sheet. Kita sudah pikirkan skenario-skenario itu sih sebenarnya. Makanya tadi saya bilang di awal tuh jangan usil, jangan iseng. Iya. Ya, udah Pak, kalau gitu terima kasih. Iya, oke. Except Anda semua punya email UNED ya, itu justru lebih mudah. Kita bisa membatasi hanya yang email UNED yang bisa masuk di situ. Tapi kalau enggak ya itu. Ya semoga aja teman Anda nggak ada yang usil gitu ya. Gitu Pak Putra, mungkin Pak Putra mau menambahkan. Nggak ada sih Pak, sama saya pendapatnya dengan Pak Willy. Apa ya? Kita ini sebenarnya penyalur aja ya Pak ya, sebenarnya ya. Iya. Karena ya kita kerja ini tuh juga apa ya? Ya tidak ada hitam di atas putih gitu loh. Jadi kita ini sebenarnya yang membantu Anda gitu, membantu Anda untuk menyalurkan dari informasi dari bijikannya itu tadi gitu. Kayak gitu. Pak ingin bertanya. Ini untuk batas terakhir pengumpulan ini kapan gitu Pak? Buat jaga-jaga teman-teman yang lainnya mungkin nanti kelupaan gitu Pak. Batas waktunya. Kalian sanggupnya kapan wes? Sehari, 2 hari? Itu semua dokumen Anda sudah punya atau sebenarnya? Halo. Baik. Untuk dari saya sih sudah semua Pak, tinggal dari ijazahnya saja. Kan tinggal menunggu wisudanya itu Pak. Jadi tinggal menunggu hasil dari Bapak bertanya kepada pihak situ Pak. Ya, berarti kalau kayak gitu 2 hari selesai lah ya. Bahkan 10 menit juga selesai. Makanya coba saya tanya ke yang rata-rata masih belum punya pas foto, anak 2018. Kalian sudah punya pas foto atau belum? Belum. Yang background merah ada Pak ya, tapi Oke. Ya kalau misalnya nggak punya pas foto kan juga sehari sudah jadi lah ya. Iya Pak. Gimana? Mungkin 3-5 hari cukup Pak buat teman-teman Pak. 3-5 hari. Kalau gitu hari Jumat ya selesai. Gimana hari Jumat? Mungkin dari teman-teman bagaimana Pak? Kalau saya setuju Pak untuk ke teman-teman. Ya kalau misalnya kalian diam berarti saya anggap setuju aja deh. Permisi Pak. Diam berarti setuju ya. Kalau di peraturannya disusun gitu, diam berarti setuju. Permisi Pak, mau menyangga. Itu kan masih belum tentu masalah apa yang ijazah itu juga belum ada keputusan dari BJK-nya. Jadi kalau misalkan menentukan harus berapa hari itu masih belum bisa Pak. Mungkin setelah bertanya baru bisa diputuskan bisa berapa harinya. Soalnya kan juga mungkin ada yang masih mempersiapkan
berkas-berkasnya, terus juga ketentuannya juga ada yang belum jelas gitu Pak. Ketentuan yang belum jelas yang mana? Yang itu Pak, untuk upload ijazah itu tadi Pak, kan masih mau ditanyakan. Oh iya, ditanyakan besok udah dapat jawabannya kok. Ntar lagi kita tanyakan. Besok udah dapat itu jawabannya. Paling lama besok. Paling nanti malam bisa dibales sama Pak. Kan cuma tanya mengenai jasa atau yang dipergunakan itu yang mana. Kalau misalkan bagi yang masih mahasiswa. Gimana? Kurang hari Jumat? Mungkin hari Minggu Pak. Ditakutkan teman-teman yang hari Senin sampai Jumat kan ada yang juga sudah bekerja Pak. Mungkin lagi sibuk atau bagaimana, sehingga mengambil weekendnya saja bagaimana Pak? Oke, make sense. Kalau asalnya make sense nggak apa-apa. Hari Minggu ya. Deal? Oke. Ada lagi? Ya. Oke. Oke, ada tambahan Pak Willy? Nanti coba kalian Google Sheet-nya yang Excel itu diisi dulu ya. Sebelum kalian isi lampirannya, silakan Excel diisi dulu supaya kalian dapat nomor urut, bukan nomor absen bahasanya. Ya nanti akan saya bagi ya di grup ya. Di grup nanti silakan teman-temannya yang belum hadir di sini bisa dicek di YouTube. Kalau misalnya dia ada waktu, silakan lihat YouTube-nya ini, paling cuma 1 jam ya. Kalau misalnya ada yang tanya, silakan langsung ke grup aja. Nggak usah PC, supaya nanti bisa tahu semuanya. Satu pertanyaan bisa diketahui oleh semua yang lain. Sudah cukup kayaknya Pak Put ya? Yuk. Pak Putra udah cukup ya? Sudah cukup saya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja di grup. Kemudian deadline-nya hari Minggu. Silakan dipersiapkan dokumennya. Kalau misalnya nanti butuh ijazah SMA, nanti silakan hubungi orang rumah untuk fotokan ijazahnya atau di-scan-kan pakai scanner kan. Today scanning is getting easier lah, nggak yang kayak zaman dahulu. Kemudian apalagi ya tadi ya, segera diisi Google Sheet-nya untuk mendapatkan nomor urut Anda. Untuk kelengkapan datanya nanti dan Google Sheet-nya akan di-share di grup oleh Pak Putra. Oke, saya akhiri pertemuannya sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Willy, Pak Putra. Minggunya tanggal 29 Agustus ya. Iya Pak. Oke. Healthy ya, Rek. Sehat-sehat semuanya ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.